Oke, perkenalkan nama saya Wijidan Maditya, NRP 2042211019 dari kelompok kecil Srutakama, kelompok besar Sadewa, dan dari Departemen Teknik Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir itu sendiri memiliki 6 bagian. Yang pertama itu ada straw man, yang kedua itu ada ad hominem, yang ketiga itu ada appeal to popularity, yang keempat itu ada genetic fallacy, yang kelima ada stereotyping, dan yang terakhir keenam yaitu ada overgeneralisasi. Di sini saya mengutip dari video CNN dalam debat riuh intrik di ruang publik. Oke, kalau begitu langsung saja masuk ke dalam videonya. Mau saja, saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, Kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. apakah Rocky Karena berhasil? Rocky bermain dengan kata-kata soalnya. Nah, Bukan dengan fakta. apakah Anda sekarang berperan masalah dalam 1 bulan ini untuk memaksa orang-orang seperti Budiman, orang-orang pelaku-pelaku, pelakon-pelakon, aktor-aktor untuk berretorika muncul dari lumpur sensasi masuk ke dunia Masalahnya tidak melakukan itu. Gimana, Rocky? Apa yang Anda lihat 1 bulan terakhir nih? Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, you pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Jadi dari sudut pilihan kata aja, intrik itu kata yang dengan sendirinya membuat intrik baru. Nah, saya tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tuh? Tetapi Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan Tadi, pikiran Dia berhenti di Budiman? terbitan tahun 70-an. Iya, karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Yaitu ngumbar sensasi aja. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi gitu. Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Tadi Pak Jokowi bilang hal yang kemudian jadi sensasi baru soal Sontoloyo itu. Itu memperlihatkan bahwa ada tim yang nggak mampu untuk mengurus substansi sehingga yang keluar adalah sensasi. Itu masalahnya saudara Budiman. Lain kalau misalnya yang keluar di situ adalah satu kritik terarah dalam upaya untuk menghasilkan sebut aja kosakata baru. Tapi yang dipilih adalah Sontoloyo, lalu dia dibully sekarang kan. Artinya politik kita memang nggak mampu untuk masuk di dalam debat substantif. Karena itu saya pakai kata-kata yang Anda sebut Para tadi, pelaku-pelaku estetika. termasuk Budiman ada di situ. Iya, kan sama aja tuh. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman, jangan tegur saya, tegur presiden Anda tuh, mengapai pakai kata Sontoloyo tuh. Sehingga itu Kalau kita berbicara, Sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kan adalah presiden, itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan, ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan Tahu itu. saya. Ya artinya apa? Begini, bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan Sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bedanya bahwa dalam politik itu ada dua-duanya, substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang Oke, saya kasih kritik sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Kalau mulai sejak sekarang saya minta Anda Jadi elit dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya serangan sensasi. Dalam politik itu. Oke, setelah melihat kutipan dari video tadi, menurut saya pribadi ada kesalahan berpikir, yaitu pada ad hominem, yang berarti tertuju pada pribadi atau karakter seseorang. Ad hominem merupakan singkatan dari argumentum ad hominem
adalah upaya untuk menyerang kebenaran suatu klaim dengan menunjuk sifat negatif orang yang mendukung klaim tersebut. Penalaran ad hominem biasanya dipandang sebagai kesesatan logika, atau bisa juga sebagai suatu bentuk cacat logika yang mana lawan debat kita atau lawan bicara kita menyerang kepribadian kita. Hal itu bisa meliputi gender, jenis kelamin, orientasi seksual, suku, ras, agama, warna kulit, dan juga bentuk mata, dan lain semacamnya, sehingga debat menjadi tak substansial serta cenderung menjadi perundungan, penghinaan, caci maki, dan penghujatan. Kesalahan berpikir terjadi karena kurangnya wawasan dan juga tidak memperhatikan lawan bicara dalam berargumentasi. Di sini saya akan memberikan 3 cara mematahkan argumen kesalahan logika, khususnya pada ad hominem. Yang pertama itu, perlihatkan bahwa argumen yang digunakan memang tidak relevan. Maksud dari itu adalah untuk mencoba menunjukkan kepada pelaku bahwa argumennya yang bersifat menyerang pribadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi pembicaraan. Yang kedua, ada abaikan serangan. Tak perlu digubris seragam pribadi yang dilayangkan oleh si pelaku, dan mencoba menggiring kembali pembicaraan ke arah substansi atau topik. Dan juga menggunakan data, teori, atau penalaran logis yang benar untuk membalas argumen. Yang ketiga, akui serangannya dan lanjutkan. Memang terkadang mengakui serangan ad hominem itu juga dapat berguna, terutama dalam menurunkan sikap defensif si pelaku. Cobalah untuk setuju dengan serangan pribadi yang dilayangkan si pelaku, tetapi langsung nyatakan bahwa serangannya tidaklah relevan dengan substansi diskusi. Kemudian lanjut dengan memberi argumen kuat yang berlandasan dari data, teori, ataupun penalaran yang logis yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.